Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan tanah dan air yang dibawanya kepada Presiden Jokowi saat prosesi penyatuan air dan tanah di titik nol geodesi Ibu Kota Negara, Nusantara, di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya tanah dan air tersebut diambil dari sejumlah titik sumber mata air panguripan dan tanah yang tersebar di Jawa Timur. Misalnya di situs Kedaton, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Prosesi pengambilan tanah dan air di situs Purbakala ini berlangsung khidmat yang diawali iring-iringan dengan melintasi jalan gantung atau jembatan yang dibangun di atas struktur bangunan kuno di situs ini. Di lokasi yang sangat bersejarah ini, Gubernur Jawa Timur mengambil air dari sebuah sumur yang berada di sisi utara situs dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah air atau kendi. Usai mengambil air yang dikenal dengan sumber panguripan itu, Khofifah langsung mengambil tanah di antara tumpukan struktur bata merah penyusun bangunan kuno di situs Kedaton yang berada di sisi timur. Khofifah Indar Parawansa mengatakan dirinya sengaja mengambil tanah dan air di bumi Majapahit untuk dibawanya ke Ibu Kota Negara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dipilihnya tanah dan air di situs peninggalan abad 14 Masehi ini karena situs Kedaton merupakan salah satu istana bagian barat milik Tribuana Tunggadewi, penguasa ketiga kerajaan Majapahit. Bersama Mahapati Gajah Mada dengan sumpah palapanya, Tribuana Tunggadewi mulai mengembangkan sayap kekuasaannya dengan menaklukkan berbagai daerah di bawah panji-panji kebesaran Majapahit. Menurutnya, kata Nusantara yang saat ini menjadi nama Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia tak lepas dari sejarah dan berkembangnya kerajaan Majapahit yang mencapai puncak keemasannya abad 14 Masehi. Mengingat nama kota calon ibu kota baru nanti adalah Nusantara, dan Nusantara itu dalam referensi yang saya baca adalah bagian dari Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Mahapati Gajah Mada bahwa Nusa artinya pulau, Antara artinya di luar, pulau-pulau yang banyak itu akan dipersatukan oleh Kerajaan Majapahit. Sebelum pulau-pulau itu bisa dipersatukan oleh Majapahit, maka Mahapati Gajah Mada akan melakukan puasa. Nah, Mukti Palapa di dalam Sumpah Palapa itu bagian dari betapa kuatnya tekad dari Mahapati Gajah Mada, patih dari Ratu Tribuana Tunggadewi, Putri Raden Wijaya, Penghuni Majapahit itu luar biasa. Nah, referensi ini ada di dalam naskah Empu Prapanca di buku Negara Kertagama. Kemudian kita juga melihat di Sutasoma karya Empu Tantular tertulis Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangua, bahwa kebinekaan itu akan menjadi bagian dari satu kesatuan
dan kebenaran tidak boleh mendua. Oleh karena itu saya koordinasi dengan Ibu Wali Kota Mojokerto, Ibu Bupati Mojokerto, dengan budayawan, dengan tokoh adat, termasuk dengan cendekiawan, baik dari UNER maupun ITS. Kemarin saya rapat di Pendopo Kota Mojokerto, mekanismenya seperti apa, proses yang harus dilakukan seperti apa, sehingga kita bisa membawa air dari Kerajaan Mojopahit ini dibawa ke IKN. Kemudian begitu juga tanah di Kerajaan Mojopahit ini kita bawa ke IKN. Salah satunya adalah di Kedaton ini. Jadi ada di Kedaton, kemudian ada di Kuniten, kemudian ada juga di hulu Sungai Berantas di Batu. Karena memang awal dari kerajaan ini berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena mencari titik sumber air untuk bisa membangun ekosistem dari perairan dan kesejahteraan masyarakat pada awal Mojopahit didirikan. Saya rasa itu teman-teman, dari pagi tadi ada beberapa kawan yang juga sudah mencari air dari 7 sumber. 7 sumber air itu atas diskusi dari ada budayawan, ada sejarawan, pakar dari Kerajaan Mojopahit, kemudian ada tokoh adat. Jadi kami melakukan pengambilan air dan pengambilan tanah itu atas musyawarah yang disepakati oleh para sejarawan, budayawan, dan tokoh adat. Insya Allah ini menjadi bagian dari kontribusi Jawa Timur karena nama Nusantara yang sudah ditentukan Pak Presiden menjadi nama ibu kota baru nanti. Nama itulah yang ada di dalam Sumpah Palapa Mahapati Gajah Mada. Jadi saya rasa salah satu kontribusi kita semua untuk bisa mereferensikan Nusantara seperti yang diharapkan oleh Gajah Mada, bahwa pulau-pulau yang terluar itu akan bisa dipersatukan. Jadi kalau pada saat itu adalah di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, tentu sekarang adalah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanah dan air di bumi Majapahit, menurut para budayawan, diyakini akan membawa suatu keberkahan bagi ibu kota negara baru bernama Nusantara. Karena tanah dan air yang berasal dari tempat ini adalah lokasi bertuah raja-raja saat memerintah Kerajaan Majapahit. Memang dulu itu pernah ada pintaran dari pejabat tinggi ambil air sama tanah sini untuk dibawa ke perang di mana itu, entah di Timur Timur lah, dapat nggak tahu. Sempat dibawa Pak. Sempat dibawa ke sana. Kalau tujuan ini Pak apa nanti ke arah Ini untuk tujuan ini nanti dibawa ke Kalimantan kan? Buat ibu kota negara itu ya? Ya, buat ibu kota negara yang baru. Kalau airnya sendiri apa Pak namanya Pak? Airnya itu cuma air sumber air sumur pas ini namanya sumur windu. Sumur Windu. Cuma sumur windu ke terakhir, bahkan Wijaya terakhir. Yang pertama di mana? Yang pertama di Setinggil. Di Setinggil. Oh, Setinggil. Yang kedua? Kedua Tribana Dewi. Oke. Yang ketiga di mana? Winterjo. Di Ketiga di Hayamuruk. Panggih. Keempat Tamarulan. Kelima Sumur Sakti. Kelima ini apa itu? Pak lupa saya. Sumber Towo, Syekh Donopuro, Tonopuro, Syekh Donopuro. Itu kubur panjang. Pak, terus selanjutnya? Keenam Sumur Sakti di Belo. Gajah Mada itu ya? Ya. Terus ke 7 terakhir. Istimewanya itu dari nuraninya hatinya masing-masing Pak. Kalau kita ini ambil air ini untuk apa itu, kalau kita ini percaya sama leluhur sini, insya Allah bisa terlaksana.
Memang sering orang ngambil sumber di sini. Sering. Mungkin bisa disebutkan, mungkin pejabat Pak, siapa saja pernah Wah, ke sini? kita lupa. Banyak. Maaf, banyak. Diharapkan dengan diambilnya tanah dan air dari bumi Majapahit ini akan membawa kebesaran dari Nusantara yang menjadi nama ibu kota baru Republik Indonesia dan akan dicampur dengan tanah dan air dari 33 provinsi lainnya di Indonesia. Sehingga kebinekaan yang ada di Nusantara ini menjadi satu bagian yang utuh demi terciptanya NKRI